Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Supri adalah seorang mandor proyek bangunan yang hidupnya akrab dengan debu, semen, dan jam lembur. Pria berusia 30 tahun itu memiliki jadwal yang padat. Sejak proyek di pusat kota dimulai, nyaris setiap malam ia pulang lewat dari jam 10. Rumahnya berjarak cukup jauh, di pinggiran kota, dan jalanan yang ia lalui selalu sepi saat malam tiba. 3 bulan yang lalu, segalanya terasa biasa saja. Hingga suatu malam, tepat di tikungan tajam yang sering disebut tikungan mati oleh penduduk setempat, mata Supri menangkap seberkas cahaya remang-remang. Sebuah tenda sederhana berdiri di pinggir jalan, seolah baru saja muncul dari kegelapan. Tidak ada nama, tidak ada pelang, hanya sebuah spanduk bekas yang robek dan sebuah lampu bohlam redup yang tergantung di tengahnya. Awalnya, Supri hanya melirik. Namun, aroma masakan yang menguar begitu kuat, menggugah selera. Rasa lelah dan lapar yang menumpuk seolah menguap begitu saja. Anehnya, meskipun tenda itu kecil, Supri tidak melihat ada pembeli lain. Hanya seorang kakek tua dengan rambut putih yang terurai dan mata yang seolah tahu segalanya, berdiri di balik kompor yang bersih tanpa noda. "Silakan, Nak. Masuk," sapa kakek itu dengan senyum tulus yang membuat Supri merasa seperti pulang ke rumah. Supri memesan nasi goreng, menu paling umum. Namun, ketika suapan pertama masuk ke mulutnya, Supri terkejut. Ini bukan sekadar nasi goreng biasa. Rasanya begitu sempurna, bumbunya meresap hingga ke bulir nasi terakhir, dan teksturnya sangat pas. Tidak ada yang bisa menandingi rasa ini, bahkan restoran mahal sekalipun. "Sering-seringlah mampir, Nak. Masakan di sini dibuat dengan hati," kata kakek itu sambil tersenyum misterius. Supri tidak hanya sering mampir, ia menjadi pelanggan setia. Nyaris setiap malam, ia selalu berhenti di warung itu. Kakek itu selalu menyambutnya dengan senyum yang sama. Supri mencoba menu lain, mie rebus, sate ayam, hingga gulai. Semuanya, tanpa terkecuali, memiliki rasa yang luar biasa. Dan yang paling aneh, harganya sangat murah. Nasi goreng sekelas restoran bintang 5 hanya dihargai Rp5.000. Supri tidak pernah mempertanyakan, ia hanya menikmati. Suatu malam, Supri membawa rekan kerjanya, Didi, untuk makan di warung itu. Namun, ketika mereka tiba di tikungan mati, tenda itu tidak ada. Hanya ada kegelapan dan semak-semak liar. "Warung apa, Pri? Lu salah lihat kali," kata Didi sambil mengernyitkan dahi. Supri bersikeras, "Ada kok, tadi siang juga gua lihat. Lampunya terang benderang." Didi hanya menggelengkan kepala, "Udah ayo pulang, lapar nih." Supri merasa aneh, tetapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin kakek itu sedang tidak jualan. Namun, keesokan malamnya, ketika Supri pulang sendirian, warung itu muncul kembali di tempat yang sama, dengan lampu yang sama dan kakek yang sama. Senyumnya tetap tulus, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak saat itu, Supri tidak pernah lagi mengajak siapapun ke sana. Ia merasa warung itu adalah miliknya sendiri, sebuah rahasia kecil yang hanya ia yang tahu. Supri mulai merasakan adanya kejanggalan kecil. Setiap kali selesai makan di warung kakek, perutnya terasa sangat kenyang, tetapi anehnya ia tidak pernah merasa mual atau begah. Kelelahannya seolah hilang seketika,
dan ia merasa berenergi. Namun, keesokan harinya, rasa lelah itu datang kembali, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Rasa lapar yang ia rasakan juga seolah tidak pernah terpuaskan, seolah tubuhnya selalu meminta masakan kakek itu lagi dan lagi. Pertanda-pertanda kecil ini mulai menumpuk di benak Supri, menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Ia tidak pernah melihat kakek itu memasak, hanya melihat dia menuangkan sesuatu ke piring dari sebuah panci yang selalu tertutup. Ia juga tidak pernah melihat bahan-bahan mentah di sana. Semuanya serba misterius, tetapi Supri terlalu terbuai dengan kenikmatan rasa masakannya, hingga ia memilih untuk mengabaikan semua keanehan itu. Ketidaknormalan yang Supri alami mulai semakin terasa. Selain rasa lapar yang tak pernah terpuaskan, ia sering merasa pusing dan mual saat mencium aroma masakan lain. Nasi goreng buatan ibunya yang dulu selalu ia puji kini terasa hambar. Bahkan masakan di restoran-restoran mahal pun tidak ada yang bisa mengalahkan rasa masakan kakek tua itu. Tubuhnya seolah hanya bisa menerima satu jenis masakan saja. Suatu malam, Supri pulang dengan motor. Ia baru saja makan di warung kakek dan merasa sangat bersemangat. Namun, saat ia merogoh saku untuk mengambil kunci motornya, ia menyadari bahwa kuncinya tidak ada. Ia ingat terakhir kali meletakkannya di bangku warung. Tanpa berpikir panjang, ia memutar balik motornya, hanya untuk menemukan jalanan yang gelap dan sepi. Warung itu tidak ada. Ia mencoba mencari di semak-semak, di pinggir jalan, tetapi tidak ada tanda-tanda tenda, meja, atau kompor. Warung itu benar-benar lenyap. Panik, Supri mencoba bertanya kepada seorang bapak tua yang sedang ronda. "Pak, tahu tidak ada warung makan di sini?" Bapak itu menatap Supri dengan tatapan aneh. "Warung apa, Nak? Sudah puluhan tahun tempat ini kosong. Jalan ini sudah lama dikenal angker." "Tapi, tadi saya baru makan di sana," kata Supri, suaranya bergetar. Bapak itu hanya tersenyum hampa. "Mungkin kau lelah. Banyak orang yang suka berhalusinasi di sini. Katanya, ada warung gaib yang sering menampakkan diri." Kata-kata bapak itu seperti petir di siang bolong. Warung gaib? Pikiran Supri kembali ke semua keanehan yang ia alami. Warung yang hilang timbul, kakek yang selalu tersenyum, harga yang terlalu murah, dan rasa masakan yang terlalu sempurna. Semua potongan teka-teki itu mulai terhubung. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Malam itu, Supri tidur dengan gelisah. Ia dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat kakek itu sedang memasak. Namun, bahan-bahan yang digunakannya bukanlah bahan makanan biasa. Supri melihat kakek itu menaburkan bubuk putih yang bersinar ke dalam panci, lalu menambahkan air yang terlihat seperti air mata, dan bahan-bahan lain yang tidak bisa ia identifikasi. Bau busuk dan amis menguar, tetapi dalam mimpi itu, Supri memakannya dengan lahap. Saat ia terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Esoknya, Supri kembali ke lokasi warung, tetapi lagi-lagi, tidak ada tanda-tanda warung itu ada. Ia mencoba mencari di siang hari, berharap ada sisa-sisa tenda atau jejak kaki, tetapi yang ia temukan hanyalah semak-semak liar. Ia bertanya kepada beberapa warga yang lalu lalang. Beberapa orang menggelengkan kepala, yang lain menceritakan kisah-kisah seram tentang warung hantu yang menampakkan diri di tikungan mati. Konon, warung itu selalu muncul di malam hari dan menjebak orang-orang yang tersesat. Supri mulai merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Ia merasa lemas, nafsu makannya hilang, dan ia menjadi mudah marah. Teman-teman di proyek mulai menjauh karena sikapnya yang sering emosional. Ia juga sering mendengar bisikan-bisikan aneh yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ia menyadari ada sesuatu yang telah masuk ke dalam tubuhnya,
sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Ia kembali ke tikungan mati di malam hari, berharap warung itu akan muncul. Ia membutuhkan jawaban. Dan benar saja, di tengah kegelapan, lampu remang-remang itu muncul. Kakek itu berdiri di sana, di balik kompornya, seolah-olah dia telah menunggunya. Senyumnya tidak lagi tulus, melainkan terlihat misterius dan penuh rahasia. Supri merasa ngeri, tetapi ia harus mendapatkan jawaban. Ia harus tahu apa yang sebenarnya telah ia makan. Sejak kejadian di tikungan mati, Supri merasa ada yang berubah drastis dalam dirinya. Perubahan ini bukan hanya soal selera makan yang rusak, melainkan merasuk hingga ke tulang sumsum, mengubah siapa dirinya secara perlahan. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa lelah yang tak terlukiskan, seolah-olah ia baru saja bertarung semalaman. Padahal, ia tidur lebih awal dari biasanya. Kantung matanya menghitam, wajahnya pucat, dan ia sering merasa pusing. Dulu, ia adalah sosok pekerja keras yang ceria dan penuh semangat. Kini, ia menjadi pemurung, mudah tersinggung, dan sering melamun. Rekan-rekan kerjanya di proyek, yang biasanya akrab dengannya, mulai menjaga jarak. "Kenapa, Pri? Muka lo kayak kurang tidur terus?" tegur Budi, rekan terdekatnya. Supri hanya menjawab dengan gerutuan, "Nggak tahu, Bud. Badan gue rasanya lemas terus." Ibunya, yang setiap hari menyiapkan bekal makan siang untuknya, juga merasakan perubahan itu. Supri tidak pernah menghabiskan bekalnya. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab masakan ibunya terlalu hambar. Kata-kata itu menusuk hati ibunya. Padahal, Supri dulu selalu memuji masakan ibunya sebagai masakan ternak di dunia. Kesehatan mentalnya juga memburuk. Supri menjadi sangat sensitif. Suara-suara di sekitarnya, yang dulunya ia anggap biasa, kini terasa sangat mengganggu. Teriakan mandor, deru mesin, bahkan obrolan teman-temannya di proyek, semua terdengar seperti bisikan-bisikan jahat yang mengejeknya. Ia sering merasa paranoid, seolah-olah ada yang mengawasi dirinya, mengikutinya kemanapun ia pergi. Perubahan paling menakutkan adalah mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Awalnya, mimpi itu hanya tentang kakek tua yang memasak di warungnya. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpinya menjadi semakin mengerikan. Dalam mimpinya, kakek itu tidak lagi tersenyum. Matanya merah menyala dan tawa-tawanya terdengar menyeramkan. Ia melihat kakek itu memasak dengan bahan-bahan yang tidak lazim. Bukan sekadar bubuk aneh, melainkan sesuatu yang terlihat seperti potongan daging busuk, serangga-serangga aneh yang merayap, dan cairan-cairan kental berwarna merah gelap. Yang paling mengerikan, Supri melihat dirinya sendiri di dalam mimpi itu, memakan semua masakan menjijikkan itu dengan rakus, sambil tertawa-tawa. Mimpi itu begitu nyata hingga Supri sering terbangun sambil berteriak. Ia tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ia merasa seperti melihat sosok lain. Sosok yang lebih kurus, lebih pucat, dan matanya penuh dengan kekosongan. Suatu malam, ia sedang mandi. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan di belakangnya. Suara itu menyebut namanya. "Supri, Supri." Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, bisikan itu terus terdengar, semakin jelas. "Kembalilah, masakan kami menunggumu." Supri segera keluar dari kamar mandi, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tetapi, ia tahu di lubuk hatinya yang terdalam, itu bukan halusinasi. Bisikan itu nyata, dan itu berasal dari sumber yang sama dengan masakan yang ia makan.
Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada kekuatan jahat yang menggerogoti tubuh dan jiwanya. Rasa lapar yang tak terpuaskan, kelelahan yang tak berkesudahan, dan mimpi buruk yang menghantuinya. Semua itu adalah efek samping dari masakan di warung gaib itu. Supri tahu ia harus berhenti, tetapi ia tidak tahu caranya. Ia merasa seperti pecandu yang tidak bisa lepas dari obatnya. Pada puncak keputusasaan,nya ia memutuskan untuk mencari kakek itu lagi. Kali ini, bukan karena lapar, melainkan karena ia ingin meminta pertanggungjawaban. Ia kembali ke tikungan mati, dan seperti yang ia duga, warung itu muncul kembali. Cahaya remang-remang itu seperti mercusuar di tengah kegelapan, mengundangnya kembali. Supri memarkir motornya dan melangkah dengan langkah gontai. "Nak, sudah lama tidak kemari," sapa kakek itu, senyumnya kini terasa dingin dan penuh arti. Kakek itu tidak lagi terlihat seperti kakek tua yang ramah. Mata merahnya menyala dalam remang-remang lampu, dan senyumnya yang dulu menenangkan kini terasa menyeramkan. Supri tidak peduli. Ia hanya ingin tahu apa yang telah kakek itu lakukan padanya. "Kenapa, kek?" tanya Supri, suaranya bergetar. "Kenapa setiap saya makan masakan Bapak, saya malah jadi sakit? Saya jadi lemas, saya sering mimpi buruk." Kakek itu tersenyum, senyumnya tidak sampai ke matanya. "Ah, nak, kau hanya belum terbiasa." "Terbiasa apa?" bentak Supri. "Saya mau Bapak kasih tahu, apa yang Bapak masak? Kenapa rasanya sena itu tapi bikin saya menderita?" Kakek itu meletakkan sebuah mangkuk di atas meja. Isinya sup kental berwarna hitam. "Ini adalah resep rahasia kami, nak. Setiap bahan memiliki kekuatan batin. Masakan ini bukan untuk mengenyangkan perut, melainkan untuk mengenyangkan jiwa." Supri menatap sup itu dengan jijik. "Jiwa? Apa maksud Bapak?" "Kau tidak bisa mengerti," jawab kakek itu. "Jiwa orang yang putus asa, jiwa orang yang kesepian, jiwa orang yang lelah, semuanya terserap ke dalam masakan ini. Itulah mengapa kau merasa kenyang. Jiwamu telah diisi dengan energi-energi dari mereka yang putus asa." Rasa mual menyeruak di perut Supri. Ia baru sadar, selama ini ia memakan esensi dari penderitaan orang lain. Pantas saja ia merasa lelah dan menderita. Jiwanya telah terkontaminasi oleh energi negatif. "Saya mau Bapak berhenti," kata Supri. "Saya mau Bapak hapus semua ini." Kakek itu menggelengkan kepala. "Tidak bisa, nak. Kau sudah terlanjur terikat. Masakan ini sudah menjadi bagian dari dirimu." Supri merasa putus asa. Ia merasa terjebak dalam jebakan iblis. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Kakek itu tersenyum lagi. Kali ini, senyumnya terlihat seperti senyum kasihan. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh dari balik bajunya. "Kau tidak perlu khawatir, nak. Ada jalan keluarnya. Tapi, kau harus melakukan semuanya sendiri." Kakek itu meletakkan kertas itu di atas meja. Di sana, tertulis sebuah resep dengan tulisan tangan yang terlihat kuno. Resep itu bukan resep masakan, melainkan resep ritual. "Resep ini akan memberimu kekuatan untuk melawan pengaruh masakan kami," jelas kakek itu. "Kau harus mengikuti setiap langkahnya. Jika tidak, kau akan selamanya menjadi budak dari masakan ini." Supri tidak mengerti. Resep untuk melawan masakan? Kenapa kakek itu memberikannya padanya? Apakah ia tidak bermaksud jahat? Kakek itu seolah membaca pikiran Supri. "Kau sudah menjadi pelanggan setia kami. Aku tidak tega melihatmu menderita. Ambil ini, dan pergilah. Warung ini tidak akan muncul lagi untukmu." Tiba-tiba,
suara-suara bisikan aneh muncul dari dalam tenda. Jangan berikan padanya. Dia harus jadi milik kita. Kakek itu memejamkan matanya, seolah kesakitan. Pergi sekarang, Supri, teriaknya. Supri yang ketakutan segera mengambil kertas itu dan berlari ke motornya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia melaju secepat mungkin meninggalkan tikungan mati itu. Di kaca spionnya, ia melihat tenda remang-remang itu perlahan-lahan menghilang, seperti asap yang ditiup angin. Supri tahu, ini adalah malam terakhir ia makan di warung gaib itu. Namun, ia tidak tahu, petualangan yang lebih besar dan lebih menakutkan baru saja dimulai. Ia memegang erat kertas lusuh itu. Nasibnya kini bergantung pada resep aneh yang diberikan oleh kakek dari warung gaib. Malam itu, Supri pulang dengan hati dan pikiran yang berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya mendapatkan jalan keluar dari penderitaannya. Di sisi lain, ia diliputi ketakutan. Kertas yang ia pegang terasa dingin, seolah ia menggenggam sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Keesokan harinya, Supri nekat kembali ke tikungan mati. Ia ingin memastikan bahwa warung itu benar-benar lenyap. Kali ini ia datang di siang hari. Di bawah terik matahari, tikungan mati terlihat seperti jalanan biasa. Tidak ada tanda-tanda warung, tidak ada sisa-sisa tenda, tidak ada jejak kompor. Bahkan semak-semak liar di pinggir jalan terlihat seperti tidak pernah disentuh. Supri menyentuh tanah di tempat warung itu berdiri. Tidak ada sensasi aneh, hanya tanah yang gersang dan berdebu. Warung itu benar-benar lenyap, seolah hanya ada di alam mimpi Supri. Ia merasa ada yang aneh. Sebuah warung tidak mungkin lenyap begitu saja tanpa jejak. Bahkan jika itu adalah warung gaib, seharusnya ada energi tersisa atau aura aneh. Tapi tidak ada apa-apa. Ini membuat Supri semakin yakin bahwa warung itu tidak hanya ada di dunia lain, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghapus jejaknya dari dunia nyata. Warung itu telah menjadi bagian dari dirinya, tetapi ia tidak pernah menjadi bagian dari warung itu. Di rumah, Supri membuka kertas lusuh yang diberikan kakek itu. Tulisannya terlihat sangat kuno, seolah ditulis dengan tinta darah. Ia kesulitan membacanya, tetapi ia bisa menguraikan beberapa kata. Resep penawar warung jiwa. Bahan: air mata bidadari di malam purnama. Daun pohon yang tak pernah terlihat manusia. Bunga mawar hitam di pusara sunyi. Asap dari dupa yang dinyalakan dengan hati yang murni. Supri mengernyitkan dahi. Bahan-bahan ini terdengar seperti puisi, bukan resep. Ia mencoba mengartikan air mata bidadari di malam purnama sebagai air embun, tetapi ia tahu itu terlalu sederhana. Ia mencoba mencari di internet, tetapi tidak ada yang cocok. Semua bahan itu terdengar tidak masuk akal. Karena frustrasi, Supri mencoba hal lain. Ia mencoba membuat masakan yang mirip dengan masakan kakek itu. Ia membeli bahan-bahan terbaik, mencoba meniru rasa masakan itu dari ingatannya. Ia mencoba membuat nasi goreng, sate, dan gulai. Ia memasak selama berjam-jam, mencoba berbagai bumbu dan cara memasak yang berbeda. Namun, hasilnya selalu sama. Rasanya hambar, tidak ada kenikmatan yang ia rasakan di warung gaib itu. Masakannya terasa seperti masakan biasa, tidak memiliki kekuatan batin yang ia rasakan dari masakan kakek. Kegagalan ini membuatnya putus asa. Ia tahu ia tidak akan bisa membuat masakan itu. Ia juga tahu ia tidak bisa melawan pengaruh warung itu sendiri. Ia harus mencari bantuan. Seseorang yang mengerti tentang hal-hal gaib, seseorang yang bisa membantunya mengartikan resep itu. 2 hari Supri habiskan di rumah,
mencoba menafsirkan resep yang diberikan kakek tua itu. Ia membaca berulang-ulang, mencoba mencari makna tersembunyi. Air mata bidadari di malam purnama terdengar sangat puitis dan jauh dari kenyataan. Ia mencoba menafsirkannya secara harfiah, pergi ke pegunungan saat bulan purnama untuk mencari embun, tetapi hasilnya nihil. Ia juga mencoba mencari daun pohon yang tak pernah terlihat manusia di hutan terdekat, tetapi yang ia temukan hanyalah pohon-pohon biasa. Frustrasi, Supri mencoba bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, dengan harapan ada yang tahu tentang hal-hal aneh ini. Ia bertanya kepada dukun kampung, tetapi dukun itu hanya menertawakannya. Itu cuma hayalanmu saja, nak. Jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh, kata dukun itu sambil terkekeh. Supri merasa seperti orang gila. Ia tahu apa yang ia alami itu nyata, tetapi tidak ada yang percaya. Ia mulai merasa kesepian dan terisolasi. Malam harinya, Supri mencoba membuat masakan lagi. Ia mencoba membuat sup dari resep kakek itu. Ia mengganti bahan-bahan aneh itu dengan bahan-bahan yang mendekati deskripsi. Ia mengganti air mata bidadari dengan air dari sungai yang bersih. Ia mengganti daun pohon yang tak pernah terlihat manusia dengan daun-daunan dari hutan. Ia berharap keajaiban akan terjadi. Supri memasak dengan hati-hati. Ia mencampur semua bahan dan mengaduknya perlahan. Namun, alih-alih menjadi sup yang enak, masakan itu berubah menjadi cairan hitam pekat dengan bau amis yang menyengat. Supri mual. Ia tahu ia telah gagal. Ia tidak bisa membuat masakan itu, dan ia juga tidak bisa mengartikan resep itu. Pada malam itu, Supri dihantui mimpi buruk yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia tidak hanya melihat kakek itu memasak, tetapi juga melihat dirinya sendiri. Di dalam mimpi itu, tubuhnya menjadi transparan, dan ia bisa melihat energi gelap yang bersemayam di dalam dirinya. Energi itu terlihat seperti cairan hitam yang menggumpal dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak, mencoba melawannya, tetapi tidak bisa. Energi itu terasa begitu kuat, seolah-olah sudah menjadi bagian dari dirinya. Supri terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu ia tidak bisa lagi membuang waktu. Ia harus mencari bantuan, seseorang yang benar-benar bisa membantunya. Bukan dukun yang menertawakannya, tetapi seorang paranormal yang bisa mengerti apa yang ia alami. Supri teringat akan sebuah nama yang pernah ia dengar dari teman-temannya di proyek, nama seorang paranormal yang konon sangat sakti. Nama itu adalah Kiai Hussein. Kiai Hussein tinggal di sebuah desa terpencil, jauh dari kota. Supri tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemui Kiai Hussein, apapun risikonya. Ia mengemas tasnya, membawa kertas lusuh itu, dan berangkat. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Di perjalanan, Supri merasa semakin lemas. Ia sering berhenti untuk istirahat, pusingnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa energi dalam tubuhnya semakin menipis. Bisikan-bisikan aneh yang ia dengar di kamar mandi kini terdengar semakin jelas. Bisikan itu memintanya untuk kembali, untuk makan di warung itu lagi, dan untuk menjadi bagian dari mereka. Supri menggelengkan kepala, mencoba mengusir suara-suara itu. Ia harus kuat. Ia tidak boleh menyerah. Supri sampai di desa Kiai Hussein. Desa itu terasa sangat damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia disambut oleh beberapa santri yang mengantarkannya ke sebuah rumah sederhana. Di sana, duduklah seorang kakek tua dengan janggut putih dan mata yang terlihat teduh. Itulah Kiai Hussein. Supri merasa tenang. Ia merasa, akhirnya ia berada di tempat yang tepat.
Ia menceritakan seluruh kisahnya, dari warung yang muncul tiba-tiba, hingga resep aneh yang ia bawa. Kid Hussein mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau ragu. Ia hanya mengangguk-angguk. Setelah Supri selesai bercerita, Kiai Hussein mengambil kertas lusuh itu. Matanya membulat. Ia tahu, Supri tidak berhalusinasi. Kertas itu memiliki aura gaib yang sangat kuat. "Nak," kata Kiai Hussein, suaranya pelan dan menenangkan. "Kau telah makan di warung jin." Supri menatap Kiai Hussein dengan nanar. Kata-kata "warung jin" itu menggetarkan seluruh tubuhnya. Sebuah realitas yang selama ini ia coba sangkal, kini diucapkan dengan tenang oleh seorang ahli. Kepanikannya lenyap, digantikan oleh kepasrahan yang mendalam. Kid Hussein memegang kertas lusuh itu di tangannya, memejamkan mata, dan menghela napas panjang. Apa itu benar, Kiai?" tanya Supri, suaranya nyaris tak terdengar. Kid Hussein membuka matanya, menatap Supri dengan tatapan penuh iba. "Ya, Nak, sangat benar. Warung itu bukan dari dunia kita. Warung itu adalah warung gaib, didirikan oleh bangsa jin yang memiliki ilmu tingkat tinggi." Kid Hussein menjelaskan, mereka tidak berjualan untuk uang. Mereka menawarkan masakan yang lezat untuk tujuan lain. Setiap masakan itu bukan dibuat dari bahan-bahan yang kita kenal. Mereka dibuat dari sari pati energi. Energi yang mereka ambil dari tempat-tempat angker, dari aura-aura negatif, bahkan dari penderitaan manusia. Supri merinding. Jadi, rasa nikmat yang ia rasakan selama ini adalah ilusi, penyamaran dari sesuatu yang sangat busuk. Ia teringat mimpi-mimpinya, tentang bahan-bahan aneh yang digunakan kakek tua itu. Kini semuanya masuk akal. Bau busuk yang ia cium dalam mimpi, cairan kental yang menyerupai darah, semua itu bukan halusinasi. Itu adalah gambaran dari proses masak yang sebenarnya. "Dan kau, Nak," lanjut Kiai Hussein, "telah menjadi pelanggan setia mereka. Masakan itu membuat jiwamu kenyang, tetapi menggerogoti energi fisik dan spiritualmu. Itulah mengapa kau selalu merasa lelah, sering mimpi buruk, dan mudah marah. Jiwamu terlalu banyak menyerap energi negatif dari masakan itu." Supri menundukkan kepala. Semua yang dikatakan Kiai Hussein menjelaskan semua keanehan yang ia alami. Rasa lapar yang tak terpuaskan, kelelahan yang tak berkesudahan, dan perubahan sikapnya. Ia telah menjadi korban dari sebuah persekongkolan gaib. "Lalu, resep ini?" tanya Supri sambil menunjuk kertas di tangan Kiai Hussein. "Apa ini resep untuk melawan mereka?" Kiai Hussein tersenyum tipis. "Ya, Nak, kakek itu, yang kau sebut penjual, tidak sepenuhnya jahat. Dia mungkin melihat kebaikan dalam dirimu, atau mungkin ia kasihan melihatmu terjebak. Ia memberimu resep ini bukan untuk memasak, tetapi untuk melakukan ritual pembersihan. Ini adalah resep penawar warung jiwa, sebuah resep yang dibuat untuk mengusir pengaruh warung gaib dari dalam dirimu." Supri menatap Kiai Hussein dengan mata berbinar. "Jadi, ada harapan?" "Selalu ada harapan, Nak," jawab Kiai Hussein. "Tapi, jalan ini tidak akan mudah. Bahan-bahan yang tertulis di sini memang terdengar aneh, tapi ada makna spiritual di baliknya. Air mata bidadari di malam purnama, bukanlah air mata bidadari sungguhan. Itu adalah air suci yang diambil dari mata air di puncak gunung saat bulan purnama. Daun pohon yang tak pernah terlihat manusia, adalah daun dari pohon keramat yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat sunyi. Ini adalah ritual yang akan menguji tekadmu." Kid Hussein menjelaskan setiap detail dari resep itu.
Setiap bahan memiliki makna spiritual dan simbolisme yang mendalam. 1. Air mata bidadari di malam purnama, ini melambangkan kesucian dan kekuatan alam semesta. Air dari mata air suci yang diambil saat bulan purnama memiliki energi positif yang sangat kuat. Ini akan membersihkan energi negatif yang ada di dalam jiwamu, jelas Kiai Hussein. 2. Daun pohon yang tak pernah terlihat manusia, pohon ini ada, tapi tidak sembarang orang bisa melihatnya. Pohon ini tumbuh di tempat-tempat yang sangat sunyi dan suci. Daunnya memiliki kekuatan untuk mengusir jin dan energi jahat. Daun ini akan menjadi perisaimu, kata Kiai Hussein. 3. Bunga mawar hitam di pusara sunyi, mawar hitam melambangkan kematian dan kebangkitan. Ini akan mengakhiri pengaruh warung gaib di dalam dirimu dan memberimu awal yang baru. Kau harus menemukannya di pusara yang sangat sunyi dan tidak terawat, melambangkan kematian dari masa lalumu. 4. Asap dari dupa yang dinyalakan dengan hati yang murni, asap ini akan menjadi jembatan antara dirimu dan alam spiritual yang baik. Kau harus menyalakan dupa ini dengan hati yang tulus, tanpa amarah atau dendam. Asap ini akan menjadi doa yang akan mengusir jin-jin yang mengganggumu, ujar Kiai Hussein. Supri menelan ludah. Resep ini bukanlah resep masakan, melainkan sebuah ritual panjang yang menguras energi dan mental. Tapi, bagaimana saya bisa menemukan semua itu? Tanyanya. Kau harus mencarinya sendiri. Ini adalah ujianmu, Ujian untuk melihat seberapa besar tekadmu untuk sembuh, jawab Kiai Hussein. Dan ingat, selama kau menjalankan ritual ini, kau akan diganggu. Jin-jin yang menjadi bagian dari dirimu tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba menghentikanmu dengan cara apapun. Supri merasa takut. Namun, rasa takut itu kalah oleh tekadnya untuk sembuh. Ia tidak ingin menjadi budak dari warung gaib itu seumur hidupnya. Kiai Hussein memberinya beberapa petunjuk tentang di mana ia bisa menemukan bahan-bahan itu. Ia juga memberinya sebuah azimat kecil sebagai pelindung. Mulai sekarang, jangan makan makanan selain yang kau masak sendiri di rumah, pesan Kiai Hussein. Dan jangan pernah kembali ke tikungan mati itu. Supri berjanji. Ia pamit, membawa harapan dan rasa takut di dadanya. Ia kembali ke rumah, mempersiapkan diri untuk memulai ritualnya. Ia tahu, ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Ia harus membersihkan jiwanya dari semua energi negatif yang ia serap. Ia harus melawan dirinya sendiri, dan ia harus berani menghadapi hal-hal yang tidak kasat mata. Petualangan barunya, yang jauh lebih menakutkan dari sekadar warung gaib, baru saja dimulai. Ia menyadari bahwa resep yang diberikan kakek itu adalah sebuah hadiah yang berharga, sebuah kesempatan kedua untuk hidup normal. Dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Supri memulai perjalanan spiritualnya. Ia kembali ke kota, tetapi ia tidak kembali ke kehidupannya yang lama. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya. Ia tahu, ritual ini akan memakan waktu dan energi yang tidak sedikit. Ia mempersiapkan dirinya, baik secara fisik maupun mental. Ia juga berpuasa, seperti yang disarankan Kiai Hussein, untuk membersihkan tubuhnya dari dalam. Pencarian air mata bidadari di malam purnama adalah yang pertama. Supri melakukan pencarian di pegunungan yang terkenal dengan mata air suci. Ia mendaki selama berjam-jam, mencari mata air yang sesuai dengan deskripsi Kiai Hussein. Sepanjang perjalanan, ia merasa diganggu. Suara-suara bisikan di telinganya semakin jelas, seolah-olah mereka tidak suka dengan apa yang Supri lakukan. Bisikan-bisikan itu mencoba memprovokasinya, membujuknya untuk kembali ke warung gaib. Untuk apa kau bersusah payah, Supri?
Kami bisa memberimu kenikmatan yang lebih dari ini. Kau tidak perlu lelah, kau tidak perlu lapar. Kembali saja, kami akan mengurus semuanya, bisik suara itu. Supri menguatkan hatinya. Ia ingat nasihat Kiai Hussein. Ia harus tetap fokus, tidak boleh menyerah. Setelah berhari-hari mencari, ia akhirnya menemukan sebuah mata air yang tersembunyi di balik semak-semak. Airnya sangat jernih dan terasa dingin. Supri menunggu sampai bulan purnama tiba. Ketika bulan purnama bersinar, ia mengumpulkan air itu dalam sebuah wadah kecil. Air itu tampak berkilauan, seolah-olah ia benar-benar air mata bidadari. Pencarian berikutnya adalah daun pohon yang tak pernah terlihat manusia. Kiai Hussein telah memberikan petunjuk bahwa pohon itu berada di hutan yang sangat sunyi dan tidak pernah disentuh manusia. Supri menyusuri hutan itu selama berjam hari. Ia merasa aneh, seolah-olah ia tidak sendirian. Ia sering melihat bayangan-bayangan aneh melintas di depannya, suara ranting patah di belakangnya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia tahu, makhluk-makhluk gaib itu sedang mengawasinya, mencoba menakutinya. Supri akhirnya menemukan pohon itu. Pohon itu terlihat sangat tua dan besar, tetapi tidak memiliki daun sama sekali. Ia teringat kata-kata Kiai Hussein, pohon ini ada, tapi tidak sembarang orang bisa melihatnya. Supri memejamkan matanya, memfokuskan dirinya. Ketika ia membukanya, ia melihat pohon itu memiliki daun-daun kecil berwarna hijau zamrud. Daun itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Supri mengambil beberapa daun itu, dan segera setelah ia mengambilnya, daun-daun itu menghilang dari tangannya. Supri menghela napas lega. Ia tahu, ia telah berhasil. Pencarian bunga mawar hitam di pusara sunyi adalah yang paling menakutkan. Kiai Hussein telah memberi Supri petunjuk bahwa pusara itu berada di sebuah pemakaman tua yang sudah tidak terurus. Supri pergi ke pemakaman itu di malam hari. Pemakaman itu terasa sangat angker. Pohon-pohon tua dan nisan-nisan yang sudah rapuh terlihat seperti bayangan-bayangan yang menari di kegelapan. Supri mencari mawar hitam itu. Ia tahu bunga itu tidak ada secara fisik, melainkan bunga gaib yang hanya bisa dilihat oleh mata batin. Ia terus berjalan, mencari energi yang memancar dari bunga itu. Ia merasa diganggu. Suara bisikan-bisikan aneh semakin keras, dan kini mereka tidak hanya membujuknya, tetapi juga mengancamnya. "Pergilah, kau tidak punya hak untuk ada di sini," teriak suara-suara itu. Supri terus berjalan. Ia harus menemukan bunga itu. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pusara tua. Di atas pusara itu, ada sebuah bunga mawar yang layu, tetapi di sekitarnya, ia melihat aura berwarna hitam pekat. Itulah mawar hitam itu. Supri mengambilnya, dan segera setelah ia mengambilnya, aura itu menghilang. Supri merasa lega. Ia telah menemukan semua bahan. Sekarang, yang tersisa adalah ritual terakhir, menyalakan dupa dengan hati yang murni. Kiai Hussein telah memberinya dupa khusus yang dibuat dari bahan-bahan spiritual. Supri kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan dupa itu, dan mulai berdoa. Ia memohon kepada Tuhan untuk membersihkan jiwanya dari semua energi negatif yang ia serap dari warung gaib. Asap dari dupa itu naik ke udara, tetapi asap itu tidak berwarna putih. Asap itu berwarna hitam pekat, seperti asap kotor. Supri tahu, itu adalah energi negatif dari dalam dirinya yang keluar. Ia merasa pusing, mual, dan tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat bayangan-bayangan hitam menari-nari di sekelilingnya, dan ia mendengar suara-suara teriakan yang mengerikan. Makhluk-makhluk gaib itu sedang mencoba menghentikannya. "Jangan, kau milik kami.
"Kau tidak bisa pergi," teriak mereka. Supri menutup matanya, memfokuskan dirinya pada doanya. Ia terus berdoa, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ia terus berdoa, hingga asap dari dupa itu mulai berubah menjadi putih. Bayangan-bayangan hitam itu mulai menghilang, dan suara-suara aneh itu mulai mereda. Ia merasa lega. Ia tahu, ia telah berhasil. Keesokan harinya, Supri terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan ia tidak lagi merasa lelah. Ia melihat ke cermin, dan ia melihat bayangannya yang dulu. Wajahnya tidak lagi pucat, kantung matanya tidak lagi menghitam, dan matanya penuh dengan kehidupan. Ia merasa seperti terlahir kembali. Supri kembali ke rutinitasnya. Ia kembali bekerja di proyek. Ia merasa lebih bersemangat, lebih berenergi, dan lebih bahagia. Ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan aneh, atau melihat bayangan-bayangan menari. Ia kembali makan masakan ibunya, dan kali ini, rasanya sangat lezat. Ia menyadari, selama ini, bukan masakan ibunya yang hambar, tetapi lidah dan jiwanya yang telah rusak oleh masakan gaib. Supri mengunjungi Kiai Hussein. Kiai Hussein tersenyum. "Kau berhasil, Nak. Kau telah membersihkan jiwamu. Sekarang, kau harus menjaga hatimu. Jangan pernah lagi mencari jalan pintas atau sesuatu yang terlalu enak untuk menjadi kenyataan." Supri berterima kasih. Ia merasa sangat berutang budi pada Kiai Hussein. Ia juga teringat pada kakek tua penjual warung gaib itu. Ia menyadari, kakek itu tidak sepenuhnya jahat. Kakek itu memberinya resep itu sebagai jalan keluar, sebagai sebuah hadiah. Kakek itu tidak ingin Supri menjadi budak warung gaib seumur hidupnya. Supri menyimpan kertas resep itu. Bukan untuk membuat masakan, tetapi sebagai pengingat. Pengingat akan pengalaman supranaturalnya, pengingat akan perjuangannya, dan pengingat akan pentingnya hati yang bersih. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi mencari kenikmatan instan. Ia belajar untuk menghargai setiap momen, setiap makanan, dan setiap hubungan. Ia belajar, terkadang, sesuatu yang terlihat sempurna di luar, bisa menjadi hal yang paling merusak dari dalam. Sejak kejadian itu, Supri menjadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi makan sembarangan, terutama di warung-warung yang tidak jelas asal-usulnya. Ia lebih memilih masakan ibunya, masakan yang ia tahu dibuat dengan cinta dan ketulusan. Ia menjadi lebih religius, lebih sering berdoa, dan lebih sering membantu orang lain. Ia tahu, ia harus menjaga hati dan jiwanya tetap bersih, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal gaib lagi. Ia sesekali menceritakan kisahnya kepada teman-temannya, sebagai pengingat. Beberapa orang percaya, yang lain menganggapnya sebagai lelucon. Tapi Supri tidak peduli. Ia tahu apa yang ia alami itu nyata. Ia tahu, ada dunia lain di luar sana, dunia yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa memengaruhi hidup kita. Ia tahu, terkadang, sesuatu yang terlihat sepele, seperti sebuah warung makan, bisa menjadi pintu gerbang menuju hal-hal yang tidak terduga. Supri kembali menjadi Supri yang dulu, tetapi dengan kebijaksanaan yang lebih. Ia tidak lagi pemurung, ia tidak lagi mudah marah, dan ia tidak lagi merasa lelah. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran, bukan dengan orang lain, tetapi dengan dirinya sendiri. Ia telah membersihkan jiwanya, dan ia telah menemukan kedamaian. Ia menyimpan kertas resep itu di laci, di sebuah peti kecil yang terkunci. Ia akan menyimpannya selamanya, sebagai pengingat. Pengingat akan warung gaib, pengingat akan kakek misterius, dan pengingat akan dirinya sendiri. Ia tahu, ia telah diberi kesempatan kedua,
dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Ia akan hidup dengan hati yang murni, dan ia akan selalu waspada. Karena ia tahu, di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, dan ada hal-hal yang tidak boleh kita sentuh. Dan salah satunya adalah warung gaib di tikungan mati itu.